Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi di Blue Film. Ya, ini mungkin buat orang-orang awam, Blue Film tuh apaan? Lu bayangan lo apa Blue Film, Om? Film biru. Bener kan? Blue film, film biru. Beda, Om. Kita pakai P, Om. Nih, Blue Film, Om. Oh, Blue Film. Tapi kita pengen jadi kompetitornya Blue Film, Om. Oke. Kenapa kompetitor? Karena kalau Blue Film itu kan dia tuh banyak dicari kan, Om. Ya. Lu mau link-link susah dicari tuh. Ya nggak? wah, dicari sampai habis tuh, sampai Kode wah. nuklir. Atau kalau nggak ngasih malah dipecat jadi temen tuh. Nah gitu maksudnya. Kenapa kita namain Blue Film, Om? Ya supaya itu, Om, dicari linknya, dibuka sampai selesai, sampai keluar, sampai orgasm gitu Sampai maksudnya, Om. dapat ya Blue Film. Nah, bagus, ya bagus, gitu, bagus, Om. bagus. Jadi kita ada di Blue Film episode ketiga. Kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung jauh Pakai banget telur. nih. Ini karena jarang-jarang bisa ngundang Bapak Ketu. Jadi gue manggilnya Pak Ketu sebenarnya. Karena secara nggak langsung gue sebenarnya juga anggotanya dia. Cuman gue kebanyakan mengamati dan kadang-kadang ketawa sendiri, Om. Hati-hati. Kalau udah kena ketawa sendiri gawat tuh. Nah itu bahaya. Jargon kita kan kalau Blue Film tuh ada, Om, kita langsung check in. Ya, itu check in ke Blue Film, Om. Kalau udah selesai baru check out gitu. Oke. Oke, kita langsung check in bareng Om Nyoman. Halo. Tepuk tangan buat Om Nyoman. Halo. Selamat sore semuanya. Ya, ini mungkin bisa perkenalkan diri dulu Om Nyoman sama brother kita. Oke, terima kasih ya, suatu kehormatan bisa hadir di channel Blue Film. Yang kebetulan band gue juga Blue juga ya. Wih, mantap dong. Ceritanya Blue juga ya. Oh, ceritanya Oke, Blue. ceritanya Blue juga band gue, nanti Siap, bisa siap. kita bisa disampaikan juga. Bisa, Oke. bisa. Saya Nyoman, kita akan membahas tentang komunitas Selekta Pop ya, Setuju, Om, betul. dan grup Oga Salah kalau ngerempet-ngerempet ya. Grup Ditemani oleh Ya, saya Danang. Danang, pelaku di Lebih Selekta ke Pop. ya Selekta Popnya saya. Oke, Om, kita mau bahas sedikit masalah Selekta Pop. Mungkin teman-teman juga penasaran apaan sih Selekta Pop gitu loh. Selekta Pop buat anak-anak muda, gigs, indie, terutama Britpop, pride banget kalau kita bisa gabung sama Selekta Pop, Om. Nah, gue pengen nanya sedikit, Om, tentang sejarah berdirinya si Selekta Pop sendiri, Om. Itu gimana, Om? Sejarahnya tuh sebenarnya waktu itu gue punya grup namanya Grup Orang Bener ya. GOB, Itu Om. awalnya GOB ya, Grup Orang Bener. Terus habis itu ternyata yang masuk di situ itu banyak musisi lah. Banyak teman-teman indie yang era zamannya poster. Jadi era 90-an tuh ya. Nah, terus akhirnya mulailah ada yang ngomong kenapa nggak bikin divisi musiknya gitu. Biar kita gobdar, kita nyebutnya gobdar ya, nongkrong tapi ada musiknya gitu loh. Oke. Sekalian kita reunian buat senang-senang aja gitu, ngumpul. Soalnya jujur aja waktu zaman itu gue sering, maksudnya teman-teman suka man ngumpul sini ngumpul situ, tapi kalau ngumpul doang nggak ada aktivitas apapun kayaknya gue kurang serak ya gitu ya. Setuju. Jadi ya cuman ngopi-ngopi gitu, cuman ini aduh kayaknya nggak inilah. Jadi akhirnya saat itu kita bikin 2014 ya. 2014. Kita bikin Dulu Selekta sama Pop. Agus ya. Itu pertama kali 2014 berarti ya? Iya, April tanggal 1 2014. Jadi Itu rata-rata anak-anak GOB semua. ya, jadi gobdar ditemanin sama Musik-musikan Selekta Pop itu. musik. Jadi kan anggotanya sama semua tuh. Ah. Oh ya udah main sekalian gobdar, itu pertama kali. Dan ketika kita publish acara itu juga pada nih April Mop nih, jangan-jangan nih gitu. Satu kan emang bisa sengaja. kebohongan ya. Iya, jadi kan barengan emang ya. grupnya grup bercanda kan. Wah, bercanda gitu. Tapi akhirnya bener jadi. Oke. Ya, itu 2014 yang satu. Abis itu kita publish. Oke, kita punya divisi yang lain untuk musik namanya Selekta Pop. Oke, 2014 gitu. keren. Jadi 2014 ya. Terus kenapa tercetus jadi Selekta Pop, nggak Selekta Rock, Selekta Dangdut, Selekta apa? Menarik tuh, pertanyaan menarik. Saat itu memang mikirnya pop itu kan sebenarnya bisa macam-macam Ya, ya. Ada setuju. pop rock, pop dangdut, pop ya macam-macam lah ya pop itu. Jadi kita pikir ya udah kita ambil yang netralnya aja, Selekta Pop. Sebenarnya Selekta Pop sendiri juga itu udah ada zaman dulu. Acara yang namanya Selekta Pop sebenarnya. Referensinya, Search saja. ya. TVRI ya? TVRI. Lagu-lagu ada Iya. Selekta Pop TVRI. 80-an nih. 80-an. Iya. 80-an. Mm-mm. Isinya Krisya kayak gitu-gitulah. Jadi ya kita cuma nerusin aja sih, pas ngelihat nggak ada copyrightnya ya udahlah terusin aja. Jadi musiknya gitu. Intinya sih itu sih. Jadi ya intinya ya nerusin Selekta Pop itu, tapi kita bikin komunitas ya teman-teman dan juga musisi-musisi yang 90-an lah. Oke.
Itu kalau boleh tahu Om, itu siapa aja sih Om? Founder pencetusnya kenapa jadi kalau gue bilang movement lah ya buat anak-anak band indie. Sebenarnya tuh waktu itu kita gigs jarang banget ya. Iya. Jadi tercetus tuh emang buat anak-anak nih di lingkungan GOP buat dapat panggung sih gitu ya. Oh, jadi buat teman-teman yang nggak dapat panggung Betul, bisa ke Betul. Jadi sebenarnya bukan nggak dapet panggung sih, apa ya? Memang nggak ada gigs ya. Memang nggak ada ya. Jarang banget ya. Gimana ya? Mungkin karena kalau Jakarta kan ya emang Skenanya luas skenanya luas ya. Jadi nggak aneh juga kalau banyak band yang misalnya agak susah dapat panggung gitu. Ya. Jadi secara nggak langsung kita Kita bikin panggungnya sendiri gitu Iya, ya. begitu. Mungkin spiritnya itu saat itu ya. Jadi aduh, gue bikin lagu nggak dimain-mainin, ya udah bikin panggungnya sendiri deh. Gitu. Mau seneng apa enggak bodo amat lah. Selekta Pop jangan-jangan nih orang-orang terseleksi musik pop, jangan-jangan menurut gue ya gitu ya. Hanya band-band, maksudnya band-band genre apa aja yang di dalam Oke, situ. menarik sih. Selekta Pop itu waktu 2014 itu setiap bulan kita bikin acara. Setiap bulan. Setiap Itu bulan. pasti dong. Pasti Itu, bikin itu acara. berbayar Iya, nggak Om? Kalau boleh tahu berbayar nggak? 2014. Beda-beda sih tergantung dari tempat juga ya. Waktu itu kita bikin di Kemang. Kemang sering Namanya apa ya? Lupa ya. JK7 ya. JK7. Oh, JK7. Jadi sebenarnya gue terbuka untuk siapapun main. Oke. Sangat terbuka. Jadi ada beberapa band baru yang main di situ gitu ya. Dan apresiasinya lumayan bagus gitu ya. Ya kita intinya kita kasih tempat, kalian monggo main gitu. Intinya itu. Jadi bikin tribute, mau bawain lagu sendiri, mau launching kita support gitu. Jadi intinya saya Selekta Pop ini mempertahankan skena sebenarnya. Biar skena 90-an nggak hilang gitu. Tetap eksis lah, tetap ada ya. Iya. Oke. Terus kalau ngomongin struktur Om, kita kan namanya movement atau apapun bentuknya lah ya. Itu ada struktur nggak sih Om di Selekta Pop sendiri? Misalnya kayak lu sebagai ketuanya atau Oke, sebenarnya kan awalnya dari GOB nih. ya ada GOB kan ya gua sebagai foundernya gitu ya. Nah pas Selekta Pop sebenarnya gue menyerahkan ke Prof Agus sebenarnya. Prof Agus. Karena gue ingat banget kenapa ada nama Prof Agus itu sebenarnya karena gue ketika ngurus GOB yang tiba-tiba penghuninya nambah banyak gitu ya, gue sendirian gitu. Dan tiba-tiba ada Agus, ya udah gue ajak aja jadi admin gitu. Nah setelah itu jadi buat gue Agus itu orang ini gue lah, winger lah ya. Jadi ketika Selekta Pop ya udah Gus, lu urus Selekta Pop, lu pegang Selekta Pop, nanti gue bagian belakang nyundul-nyundulnya gitu. Jadi itu aja sih berdua. Nah ini timnya Ya timnya makin Agus juga. kesini Om Danang kan juga ya makin salah kesini satunya. pertemanannya udah lumayan berkembang ya. Jadi makin kesini ada banyak yang bantuin, termasuk saya juga bantuin Ya. sekarang. Gitu. Jadi awalnya dulu itu sebenarnya kita ada Agus, ada Uga ya. Ugar Restu Julian sama Ardi Smith. Dulu ada mereka termasuk orang-orang yang mulai si Selekta Pop ini. Oke. Gitu. Nah, kalau dulu kan memang tiap bulan kan memang lu bikin kegiatan kan. Pandemi kayak gini kan agak susah nih Om. Itu ada program yang lu bikin gak sih? Oke, kita ada program akhirnya nih sebenarnya karena memang beberapa kali teman-temannya yang ngeband itu kan kepengen banget main ya gitu ya. Betul. Maksudnya apa ya? Namanya bermusik ya. Namanya bermusik kepengen banget bukan untuk di hore-horein sih, tapi emang buat di panggung seneng ya. Kan Buat passion gitu ya. Iya passionnya. Jadi kita di tahun ini 2021 kita udah bikin 3 gigs online. Iya. Udah 3 kali malah. Iya. Saya lupa di bulan apa ya awal kemarin, Nang. Bulannya agak lupa sih. Yang pertama Morrissey. Ya, Tribute to Morrissey. Terus yang kedua Oasis. Yang kemarin terakhir itu Britpop Party. Britpop Party. Wow. Oh ya terakhir gua tahu berita Online. Itu di Lontar TV. Di Lontar, ya. Ya, kita bikin online di situ. Nah, kalau ngomongin band kan banyak macam nih Om ya. Misalnya band yang masuk ke dalam sektor banyak macam tuh. Tuh ada nggak sih band-band yang ya gue nggak tahu kan lu sebagai yang lihat di situ ada band-band yang pengalaman aja nih Om, yang ngeselin mungkin atau yang ini kayak ribet gitu. itu- Ada nggak sih pengalaman gitu Om? Ya, enggak, karena kita udah pada tua ya. Oh jadi nggak ada baper-baperan ya Om? Enggak sih. Lu mau main apa terserah udah, asal jangan rusuh gitu ya. Enggak, apa ya? Gue menemukan keluarga musik yang memang ternyata gini loh. Dulu itu ternyata band ini kok gue pikir kayaknya gue nggak bakal tersentuh untuk ngobrol sama gue ya gitu. Ternyata pas main di Selekta, ternyata orangnya enak ya gitu. Dan yang lebih lucu di poster zaman dulu di 90-an Iya, ya. 90. Agus itu jadi korban dia Oh iya. ketika berantem. Jadi Agus itu lagi benerin sound. Jadi Agus itu Ketimpuk soundman. ya. Oke. Agus soundman-nya Waiting Room.
Ya, aku tuh soundman Waiting Room, dia lagi beresin gitar terus Waiting Room main, band sekali itu nyerusuk nyerang panggung. Aku Timpuk-timpukan. salah satu korban Kena yang timpuk digebukin. Nah, kemarin di Selecta Pop kedua yang di itu ketemu ketawa-tawa, udah itu cerita lama. Tapi fun. Tapi Ya, kita langsung lucu juga ya gitu. Iya. Jadi kita sama-sama seneng gitu, dan dia juga ngomong ya kita gini-gini ya namanya muda lah. Tapi Indian akhirnya happy ending, kita sama-sama ketawa-tawa ya kita pernah begitu dan Ya, sekarang kita udah kita udah seneng-seneng aja gitu, no Oke. hard feeling gitu. Nah, kalau Selecta Pop sendiri pernah bikin kompilasi nggak maksudnya buat band-band yang ini? Oh iya, kompilasi udah pernah tuh ya. Tahun berapa tuh ya, Bang? 2014 juga. 2014 ya. 2014 kita Iya. kompilasi. Sempat rilis fisiknya juga, ya. CD. Oh, CD juga, bentuk CD juga ya. Dan rencananya memang gue mau bikin nih untuk yang Selecta Pop kedua buat teman-teman siapapun itu yang mau bergabung. Cuman masalah waktu sama yang ngurusin aja nih nggak ada. Jadi gue sendiri juga lagi bingung gitu. Masih proses kurasi itu Masih sejauh ini. Ya. proses sih. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab tuh yang masalah genre Om. Untuk Oke. genre yang di Selecta Pop, apakah memang hanya khusus gitu, maksud khusus Britpop aja atau bisa genre yang lain gitu masuk Om? Bebas. Sebenarnya ini sih ya. Mungkin karena yang banyak berkecimpungnya kan dari anak 90-an ya. Jadi secara nggak langsung tuh ngebentuk selera alternatif 90s kan, kayak Britpop, grunge gitu-gitu kan. Cuma beberapa yang aneh-aneh kayak shoegaze juga pernah masuk ya, gitu-gitu sih. Bandnya Eka tuh Ziggy Zaga pertama Ziggy kali Zaga. main di Selecta Pop. Wis. Ziggy Zaga tuh pertama kali di Selecta Pop. Ada ya? Iya, Ada. pernah tampil. Dia sebelum ini ya, sebelum rilis ya. Bandnya ya Georg Superglad juga dia punya sesian kalau nggak salah pernah main ya di situ. Iya. Jadi ya gitu ya teman-teman aja gitu, dan kita merasa apa ya tersanjung juga sih teman-teman Iya. masih mau nongkrong mau main Iya, masih mau berbaur dengan sama kita gitu. Tapi kan gue lihat gini Om, kita kan main di digital, era digital sekarang kan. Gue tahu Selecta Pop pun dari circle teman-teman gitu, ngelihat di Facebook, ngeliat kayaknya ada satu pride ya Bang. Pride banget kalau misalnya gue bisa main di Selecta Pop. Gue gitu ada kan. cerita tuh soal itu tuh. Apa tuh? Gue dulu tuh juga waktu zaman 2014 di Kemang ya. Gue juga datang aja gitu nonton kan. Oh, Lama-lama gue kenal terus kenal Agus, diajak ke band malah kan. Malah main sekarang Selecta Pop. Sekarang malah duduk di sini gitu loh. Malah bantuin Jadi gini sekarang. loh. Iya. Jadi sebenarnya gue open. Kami itu di Selecta Pop open sama siapapun datang aja udah gitu. Kita ngobrol karena prinsip yang kita bawa itu keterbukaan dan kebersamaan sih. Jadi udah nggak perlu canggung lah, udah nggak perlu wah gue nggak enak orangnya gini. Iya. Enggak lah, gue nggak begitu kok ya. Kita berbaur sih ya enak sih. Nggak begitu gue gitu. Open aja lah, santai aja. Lu ngerasa gak sih, maksudnya lu kan banyak juga yang menelurkan band-band yang lumayan ya, maksudnya ada nama gitu Om. Itu lu gak kepikiran gitu maksudnya jadi komersil? Wah Selecta Pop jadi label gitu mungkin Om? Hah? Nah, sebenarnya di album kompilasi itu memang Selecta Pop memang label sih. Udah jadi brand itu gitu. Itu 2014. Kita udah vakum sampai 6 tahun gitu loh. Karena memang gak ada yang megang aja. Tapi gue tetap kepikiran untuk mau melanjutkan. Butuh apa ya? Butuh Memang kalau untuk bangun label ya, memang perlu effort yang beda sih ya. Jadi Iya. emang kita kan lebih banyaknya ngadain acara buat seneng-seneng gitu ya. Memang kalau label mungkin ada sih kemauan itu Iya. ya. Tapi memang belum ada jalannya aja mungkin. Kalau gue pribadi Om lihat ya Om, sebenarnya sayang menurut gue kalau Selecta Pop ini nggak diurus secara serius. Menurut gue nih, Iya. pandangan awam gini. Betul. Kenapa sayang banget nih. Sebenarnya banyak, satu ngomongin masa, teman-teman Selecta Pop udah punya masa. Ditambah lagi nih dari GOB sekarang ada di GOS ya. Iya. Jadi Grup Oga salah. for your info aja nih. Jadi nih Om Nyoman Nick tua dari grup orang bener. Dan ini ketuanya. Terus gue tiba-tiba hilang Om. Gue pikir jangan-jangan gue di kick kok hilang nih kan. Tiba-tiba nongol sih Pang. Udah berubah Pung, jadi apaan? Ghost. Apaan lagi Ghost gue bilang kan. Grup Oga salah. Oh ya grup Oga Dari salah grup, gitu kan. Grup orang bener ke grup Oga salah. Ya itu cuman grup apa ya? Orang dengan visi dan misi ya, bercandaan-bercandaan yang sama aja sih. Nggak baper kayak gitu kan intinya. Pokoknya kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Dari GOB, Selecta Pop terus ke Ghost ya Om ya. Maksud gue itu kan udah punya market yang memang menurut gue secara circle-nya bagus dong. Buat ke depan pun sama orang-orangnya memang dari musiknya dapet. Terus lu juga nggak pada baperan gitu kan. Nah kenapa nggak digarap serius gitu Om? Nah harapan lu ke depan tuh Om.
buat Selecta Pop? Nah sebenarnya sih gue nggak muluk-muluk kayak gitu ya. Tapi kalau memang ada kesempatan ya mungkin why not gitu ya. Cuman posisinya sekarang kita menjalankan ini dengan kesenangan, hobi gitu ya. Jadi even misalnya kita bikin acara rugi ya udah kita senang-senang aja ketawa-tawa gitu. Kalau untung kalau ada lebih mau dibagiin atau didonasikan ke orang yang membutuhkan. Jadi itu emang spirit gue dari dulu. Jadi sama si Agus misalnya. Jadi pernah kita bikin acara memang ngomong ini uang tiket masuknya kita akan kasih ke donasi ke yayasan dan kita lakukan itu gitu loh. Ya begitu pernah ya Iya lupa pernah dari FDC-nya tiketnya untuk donasi ke yayasan. Jadi Berarti nggak hanya melulu kita ngomongin uang buat profit Betul. kita ya. Yes. Lu juga berbagi juga buat jadi orang-orang itu ya. Memang CSR-nya gua dan teman-teman sih. Jadi sebenarnya GOB dan GOS itu memang kendaraan CSR gua sih sebenarnya. Jadi di situ kan sering ada misalnya, wah ada orang yang butuh ini, ya kan sering lihat kan. Iya, iya. Tiba-tiba teman-teman dari GOS itu bergerak sendiri gitu. Gue sendiri nggak tahu gitu. Kayak kemarin tiba-tiba nulis luar biasa nih GOS. Gue cuman ngepost gini dia dibantu dibeli gini-gini. Gue bilang, gue pada skip. Gue kan di blog. Gue lagi nggak bisa nih anjing. Di blog Gua kenapa? bilang, di blog sama Facebook. Lu mau tahu nggak ceritanya? Di blog Bang, Mark Boleh, ini menarik nih bang. ini bang sih menurut gue. Oh iya bang, iya gue denger tuh. Jadi gini loh, Facebook algoritma itu ngaco. Kalau gue nulis jorok gitu ya, gitu ya, itu nggak diblok. Tapi ketika kita nulis bencong, selesai. Lo diblok sama sebulan. Oke. Suspend ya. Cerita awal, iya suspend. Ya, cerita awal tuh ada satu orang, dia nulis, habis itu ada kata-kata itu, gue hapus. Oke. Gue sebagai admin gue hapus. Itu di ghost ceritanya. Iya. Ya. Ini masih di GOB. Yang kedua dia nulis ada kata bencong itu. Oke. Gua hapus lagi. Dia itu selamat gara-gara memang dia belum kena warning. Yang ketiga dia nulis lagi, gua hapus lagi. Dia nulis akhirnya di situ di komen. Admin nih kenapa? Gua nulis gini dihapus emang lu gini. Gua bales di reply dong. Goblok lu nulis kata bencong. Gue yang di blok. Kena hapusnya. Gue yang di blok 1 bulan. Udah tuh ya. Kemarin di ghost juga ada cewek ngepost apa-apa gitu kan, rame terus akhirnya dia ngerasa kok gue nggak keblok ya gini. Gue pagi-pagi bangun kesian juga nih cewek nggak tahu alasannya. Gue lupa. Gue tulis aja lo di blok gara-gara kata-kata bencong. Di blok lagi sebulan. Besok di DM aja. Itu sih. Itu ketololan yang Di luar WhatsApp biasa. aja besok. Tapi gue asli ya, abis keblok gue selalu mikir gue nggak boleh nulis kata bencong nih, tapi kepancing ya. Iya kepancing. Iya, gue bilang itu sih. Gara-gara gitu. Jadi gimana nanti gue mau bikin aturan? Nanti gue akan bikin aturan jangan menulis kata bencong. Kena lagi. Nah lagi gue keblok pasti. Iya. Itu gara-gara Iya, jadi gue bukan nulis karena gue emang pengen ngatain bencong, kagak. Tapi Lu ngasih algoritma tahu. Facebook, Iya. algoritma Facebooknya begitu. Ini menarik. Jadi buat teman-teman yang Pak Ketu kenapa di blok, ini udah cerita sini. Anjing sih itu. Gara-gara bencong aja, bencong dah. Mending bilang laki-laki apa ya? Setengah matang. Iya laki-laki setengah mateng tuh. Setengah matang. Ya, apa paling aman. Terus ada lagi Om Iman. Kan gue lihat movement yang tadi lu bilang kan memang wujud dari bentuk charity lu lah, ibaratnya ini jadi wadah CSR lu ya secara nggak langsung ya. Mungkin punya harapan gitu loh bisa dilihat sama Pemprov atau mungkin ya kita ngomong orang-orang muluk nih agak muluk nih ya. Karena kan sekarang orang lihat gini loh. Saat melihat gerakan itu masif, orang pasti akan gini Om. Wah nih misalnya gue ngomongin Pemprov DKI nih, gue ngeliat lu rame nih. Wah nih boleh juga nih gitu loh. Lu ada ini gak sih Om kepikiran kalau ada misalnya nih orang Pemprov atau ini pengen support gimana Om? Gue sih percaya sama semua itu ada waktunya sih. Jadi gue sekarang di posisi karena gue udah berumur kali ya, udah aki-aki kali ya. Jadi sekarang gue percaya sama semua itu ada waktunya. Jadi kita bisa punya cita-cita, kita bisa punya impian, kita bisa punya apapun. Tapi kalau memang belum waktunya belum. Tapi kalau memang udah kebuka, ya kalau udah kebuka kesempatan di pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu bakal jalan. Oh ini soal yang live streaming ya. Sebenarnya kan live streaming ini ramainya pas pandemi ya. Sebenarnya kita udah rencanain tuh ya dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita udah punya. Tapi udah ada sudah ada rencana untuk buat bikin konser live streaming online gitu kan. Tapi ternyata dikasih jalannya pas pandemi. Pas pandemi. Gitu. Jadi sebenarnya Agus dan gue tuh punya kepingin
punya satu acara konten YouTube itu yang kita berdua jadi host, bandnya pada main. Bicara sebenarnya kalau komersil itu siapa yang nggak mau komersil sebenarnya? Itu satu. Cuman ada perasaan yang apa ya? Intinya nggak perlu komersil banget deh gitu. Jadi ada batasan-batasan lah ya. Nggak mau terlalu wah gimana enggak lah. Karena prinsip dasar awalnya tuh kita ada untuk memberikan ruang sama tempat aja gitu loh. Jadi memang bukan uang ya, ruang. Uang itu yang keberapa lah. Siap. Yang penting adalah ketemu teman, berkolaborasi, sama-sama bernostalgia gitu ya. Atau mungkin juga akan nge-grab band-band baru yang butuh, ya kayak yang butuh space, publikasi, butuh panggung space. gitu ya. Jadi seperti itu sih. Maka itu di edisi kemarin tuh ada Vince ya. Gua Ada Vince ngeliat anak ada kecil, yang dia nyanyi lagu Dibawain Oasis kalau nggak salah, ya. Itu visioner banget sih. Kan sekarang nih jarang banget nih anak-anak nih. Iya. Dan dia muncul dengan lagu anak-anak juga dan preferensi Britpop juga gitu kan. Ajaib juga sih. Kalau zaman gua dulu mungkin ada Joshua di obok-obok kali ya. Oh iya, lagu udah bawanya si Joshua ya. Dan sekarang gue melihat ada anak yang bawain lagu Oasis dan fasih banget, bagus. Ketika gue tanya referensinya emang seneng lagu-lagu itu, dan gue pikir wah ini harus diberdayakan dan diperbanyak. Ini menarik banget ngebahas masalah Selecta Pop, apalagi dengan background tadi GOB dan sekarang GOS. Buat teman-teman yang yang mau nanya nih masalah TikTok masalah Selecta Pop sama GOS. Ini mumpung ada Dedengkotnya di sini kan, jarang-jarang nih sebenarnya bisa ngelihat Om Nyoman kayak gini nih. Karena biasanya kalau ketemu dia tuh nggak sengaja ya kan. Tadi Om Nyoman cerita ada yang mau tiba-tiba lewat manggil gitu. Iya, enggak mah gampang nyari gua lah, nggak susah. Di Mangga Besar ya. Di standby. Ya. Mangga Besar serius. Kalau ada yang mau nanya, jadi sebenarnya di luar. Tapi gue tiba-tiba kepikiran anjrit, tetangga gua. Gue lumayan deket. Adenya meninggal, dia udah nikah. Jadi yang ada di otak gua, jadi saat itu gua masuk ke pemakaman ya. Kebetulan pemakaman itu dekat rumah gua. Gua masuk, di situ ada anak kecil nangis deket pemakaman itu. Gue tuh deket sama tetangga gue yang ini. Gue langsung berpikir, wah ini jangan-jangan anaknya. Gue gendong loh. Itu yang cewek itu kan gue pikir babysitternya ya. Dia kaget ngeliatin gue gendong. Wah udah jangan nangis. Udah gue gitu ya. Gue so tau juga bang itu. Sotoy. Jangan nangis. Gue mikir kan udah jangan nangis gini-gini. Dia ngeliatin gue kan. Dia diem gitu kan. Gue bilang udah jangan nangis udah. Ada gue gendong, gue bawa jalan. Diikutin gue pikir babysitternya ngikutin nih gitu kan. Udah ikutin habis itu. Udah kelar terus akhirnya bubar kan, habis nguburin. Kalau habis baca ini udah tuh gue lari kan ke temen gue, kakaknya dia. Terus gue tanya, itu kasihannya ditinggal, ibunya meninggal, anaknya nangis. Anak yang mana ya? Anjir serius, belum punya anak. Belum, itu anak nangis men, gue gendong-gendong aja untuk gak digebukin. Anak siapa gue? Lagi orang lagi pemakaman ada anak nangis, apa lagi coba dikira culik. Kenapa kagak di luar? Kan gue mikirnya begitu, lo ngapain bawa anak di lagi orang pemakaman dia nangis. Iya. Gue nggak ngerti itu siapa. Gue tanya sama temanku, itu siapa? Gue juga nggak tahu. Lah dia bawa anak di sini, lo lagi pemakaman adek lo dia nangis. Jadi gue belaga. Berarti ini lingkungan gue nih. Ini nangis berarti anaknya nih. Gue gendong. Jadi semua nggak ada yang berani. Iya. Cuman si babysitternya ternyata maknya. Maknya. Jadi pas gue keluar tuh sama teman gue ini yang ini gue bilang, gue gak kenal siapa, lu main gendong-gendong aja nih. Dia ngeliatin sambil senyum ke gue. Gue bilang, jajan gue disuruh jadi bapaknya nih, gue cabut aja. Aduh. Itu tiba-tiba kepikiran gue. Jadi ini salah satu cerita-cerita lucu. Siapa Manda atau Gilang tahu nggak grup yang namanya Ghost? Hah? Nggak tahu? Grup Facebook namanya Ghost. Grup Ogah Salah namanya, betul ya Om? Betul. Grup Ogah Salah namanya. Nah lu tahu? Wah itu tadi nih kayak gini-gini nih. Jadi itu buat menghilangkan stres lu gitu loh. Kayak tadi siapa ceritanya Om Nyoman. Itu sebenarnya bentuk empati dia, kebapaan dia sebenarnya tuh Om. Betul, tiba-tiba gue salah banget. Halo, Om, manggilnya Om nih ya.
Aki-aki juga nggak apa-apa, Ya, Cup. gitu. Daripada abang abang kali ya bermudaan nih. Bang mau nanya nih Bang, kan Selecta Pop kan dari tadi kan dari tahun 2014 tuh ya berarti. Ya. Itu zaman-zaman udah mulai hitnya TikTok tuh ya? Oh belum. 2014 belum? Belum ya, baru-baru mulai gitu ya. Belum. TikTok tuh kan baru mulai itu 2014 tapi belum ngehit. Belum belum hit hype mungkin ya. heeh. Baru ada si Bowo Alpenlabel tuh. Apal. Iya, tahu tuh ya. Itu nggak tahu loh kemana dia. Kan kalau di TikTok tuh yang gue perhatiin ya, lagu-lagu yang keren, lagu-lagu yang bagus di era 90-an itu kan banyak yang nge-remix tuh. Nah, ini cakep nih. Tuh kalau menurut gue ya kayak lagunya Melly Guslow yang sedih Iya, gitu kan. iya. Terus lagu-lagunya Glenn Fredly kayak gitu-gitu di remix kan gue jadi pas wih Glenn Fredly pas itu aja ngejeduk pala pusing dengerinnya kan. Itu kalau menurut Om gimana tuh buat pecinta yang pop gini? Sebenarnya sih itu di remix di ini ya. Buat apa lagunya jadi kekinian ya atau apalah gitu ya. Jadi jedak-jeduk gitu jadi kayak remix gitu. Oke, gue menghilangkan esensi kesenian saat ini ya, tapi gue mengutamakan roots. Jadi beruntung mereka tahu ada yang namanya almarhum ya, Glenn Fredly dengan lagu itu gitu. Jadi apa ya? Jadi gini sih, ini real story. Jadi anak gue itu yang pertama dari dulu gue cokokin musik gue, semua musik gue, tapi dia nggak mau. Dia tahu tapi dia nggak mau. Setiap gue setel nyanyi ya tapi dia nggak mau tahu yang nyanyi siapa. Dari Queen, Culture Club, ya pokoknya yang kesukaan gue lah gitu ya. Tapi dia tahu dan dia seneng gitu ya. Ketika TikTok muncul lagu-lagu itu, dengan bangganya dia ngomong, ini lagu papa saya. Dia bilang gitu. Jadi saya bilang, dari kecil lo udah gue didik untuk lagu ini. Sekarang lo ketika nonton TikTok lo ngomongnya begitu gitu. Padahal lo bisa jadi pioneer di sini untuk ngeluarin lagu ini karena lagu itu tren tiba-tiba. Gitu loh. Jadi ada skipnya jadinya dia. Jadi gue selalu bilang apa yang ada di TikTok, mau lagunya itu dibikin remix atau apapun, kita cuman bersyukur aja kalau ternyata masih ada yang ngedengerin ya lagu ini ya. Dibanding lagu-lagu yang memang sekarang. Jujur gue nggak tahu lagu sekarang, tapi ternyata bagus juga sih sebenarnya. Cuman mungkin karena kupingnya udah berumur kali ya. Tapi kadang anak gue yang gantian ngecewakin lagunya dia nih, eranya dia. Ini gue bilang lagunya bagus-bagus ternyata gitu. Tapi gue nggak mau tahu siapa yang nyanyi, bandnya apa. Gitu. Tapi gue bilang ini lagunya bagus. Kenapa merchandise itu supporting band banget? Ya karena anak kecil pakai baju Queen, Beatles itu sebenarnya kan orang jadi ini anak pakai Queen, Beatles apa ya gitu di era-era itu ya. Habis itu baru dia ngulik. Nah kalau sekarang kan jarang yang pakai. Dan ya memang itu yang terjadi. Jadi ketika anak gue bilang, "Pah, lagu-lagu yang Papa suka setel ada di TikTok." Wah, gue bilang berarti bagus nih. Di TikTok udah mulai regenerasi lagu-lagu tua yang memang bagus ya, yang memang legend. Queen, Culture Club, ya itu mereka tahu. Akhirnya nyari tahu gitu loh. Oke, ini jadi menarik nih, larinya ke TikTok. Jadi Pak Ketu jadi pakar TikTok bentar lagi nih. Aduh, kacau. Tapi setuju Om, tadi yang lu bilang. Tapi benar jadi juga sih. dari Kaseto. dari apa TikTok ternyata dia bisa memperkenalkan lagu-lagu era-era kita juga ya kan di yang jadi Selecta Pop ya. Ada lagi nggak yang mau nanya kira-kira? Ya, malam Om. Tadi sempat Ya. dengar kalau misalkan Om sebagai foundernya Selecta Pop, ya. Cuma mau nanya sih Om tadi bahas soal band dari Selecta Pop sendiri udah ada melahirkan atau mencetuskan band yang terkenal nggak saat-saat ini? Kalau terakhir kan kita bikin kompilasi ya, tahun 2014 tuh ya. Ya pada akhirnya sih band-band itu masih aktif, cuma yang memang untuk meledak di skena gitu ya. Mungkin ya beberapa sih ya. Termasuk Ziggy Zaga ya, bandnya Eka Brandals. Ada beberapa sih karena dari 2014 tuh dulu hampir tiap bulan tuh bikin acara nyari kafe di Kemang ya. Mungkin ada beberapa band yang aktif sekarang tuh pernah gigs pertamanya di Selecta Pop gitu. Emang kita agak lupa juga sih. Iya, atau mungkin solo artis gitu. Banyaknya band sih ya. Band. Banyaknya band dan kebetulan genrenya seputar alternatif gitu ya. Kita emang nggak pernah mengarahkan ke situ sih. Emang mungkin karena tongkrongannya ke situ gitu ya.
Whatever ya termasuk Whatever tuh. termasuk sih. Whatever pertama kali kita ajak kompilasi karena saat itu gue juga ngomong mereka punya lagu yang bagus, kita ajakin kompilasi dan sekarang masanya lumayan ya Whatever. Mereka udah Whatever. rilis EP perdananya mereka juga gitu. Oke, thank you Om. Jadi ini reunian dan ajang kamuflase ngundang Pak Ketua sebenarnya. Oke. Jadi Kamu flase lagi. jadi ceritanya kita bikin gini aja sebenarnya pengen ngundang lu aja, Om. Ai. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi pas Ipang WA, gue langsung wah tumben nih gitu. Gue merasa tersanjung sih. Maksud gue, oh ada yang ingat gue nih. Enggak lah, sama-sama loh. Maksudnya kita silaturahmi juga karena dari apa namanya? Dari media sosial atau dari dunia maya kita ketemu di dunia nyata jadi akhirnya kenal. Bahkan mungkin kita bisa bikin movement bareng-bareng nanti Yes. ke depannya. Yes, gue sangat terbuka dengan kolaborasi apapun dan kalau menguntungkan monggo silahkan, kalau enggak ya kita sama-sama sama-sama enjoy. Yang penting itu kita nikmatin lah gitu loh. Setuju. Nggak usah sampai wah gara-gara begini gue begitu, wah udahlah. Siap. Jangan lah. Selecta Pop ke depannya tuh mau diapain nih, Om? Oke, yang paling ini sih kita ada rencana kompilasi ya. Itu sedang dalam proses kurasi gitu. Mungkin kalau ada teman-teman punya band bisa rekomen ke IG kita ya. Betul. IG-nya di mana? Dari geng Blue Moon, mungkin dari teman-teman komunitas. Boleh ya. Bisa sounding ke Selecta Pop aja. Nggak apa-apa nanti kita kurasi kalau oke kita gabungin di Oke, berapa band, Om? Selecta Berapa Pop. band? Kita Berapa band? rencananya bikin 10 ya. 10 ya. 10 band ya, oke. Yang pasti udah ada Merah, ada SMSX. His and Hers. Oh, kalau yang kemarin-kemarin kan kita bikin acaranya ini ya offline ya. Kalau Offline, sekarang ya. kan jadi online nih gara-gara pandemi ya. Ya. Kita sih kedepannya maunya tuh menciptakan ruang yang ramah untuk band-band baru untuk mempublikasikan karyanya, untuk memperkenalkan karya-karyanya gitu. Oke. Jadi yang memang edisi-edisi kemarin kita banyak tribute ya, tapi kita nggak mengkhususkan di situ. Jadi kedepannya sih kita terbuka banget untuk karya original dari teman-teman gitu. Oke. Ada lagi Om Nyoman tambahnya? Sebenarnya sih dari dulu ya sebenarnya spirit gue itu adalah gue itu punya spirit ngebantu temen ya. Jadi zaman Planet Bumi itu dulu tiap acara poster atau pensi ya itu gue kasih buka harga nih, mereka pasti nawar kan. After that itu gue akan bilang oke, gue ambil harga lo tapi gue bawa band temen gue yang ikut main. Dan yang gue bawa waktu itu adalah room fee. Jadi room fee itu selalu gue bawa. Jadi ketika gue buka harga berapa, saya punya segini, oke, jamnya dilebihin gue akan bawa band namanya room fee. Nah saat itu room fee-nya juga jadi besar ya gara-gara The Cure ya. Itu spirit gue menurut. Oh, visi itu jadi terbawa ke Selecta Pop. Sampai ke Selecta Pop. Kenapa? Karena gini, gue waktu dulu itu banyak denger omongan gue nggak bisa masuk ke komunitasnya A, B, C karena begini karena eksklusif, karena ini itu ya udah. Gue bikinin satu komunitas Selecta Pop yang semua mau masuk silakan. Gue nggak peduli lo mau ngapain, mau bawa main, gue nggak peduli. Cuman asal ya gue nggak punya apa-apa, gue cuman punya komunitas. Monggo silakan lo maksimalin. Ya lo ngobrol aja, lo mau ngapain gitu, lo mau main, lo mau ini monggo silahkan. Karena ini memang terbuka untuk teman-teman yang memang merasa di reject di mana aja gitu. Buat gue gak akan reject lo. Gue akan tetap memikirkan gimana misalnya, wah banyak band yang mau nunggu ya, gue akan mikirin gimana biar mereka tetap ikut ada berkontribusi di skena ini. Intinya itu skena ini harus tetap ada dan gue terbuka untuk semua yang mau berkontribusi apapun itu. Intinya situ. Oke. Selectapop.official ya. Oh ya bisa. Iya nanti di bawah sini ntar ditulis sama si Ipang. Oke. Terakhir nih Om, gue mau nanya lupa tadi regenerasi gitu kan, lu kan pasti ada zaman ya maksudnya. Ah itu juga gue lagi Lu tuh pikirin gimana tuh Om? Kalau regenerasi gitu kayak karena Om Danang nih kan ibaratnya. iya, ini regenerasi. Saya Ya. ini termasuk produk regenerasi Om Nyoman. Di satu sisi gue pasti akan udah gitu ya, lo lanjutin aja, tapi gue tetap akan supervise, tetap akan support dalam bentuk apapun. Nah gue kepengennya sih begitu, emang udah di posisi yang sampai situ gitu, udah ya udahlah gitu ya. Oke. Tapi ini gue masih belum bisa nih, ini gue kayak gue harus tetap
jalan nih, gue harus berkontribusi nih, gue harus tetap tetap ngejalanin ini gitu. Di sini tuh masih seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngebohongin hati ya. Sebelumnya makasih banyak loh Om Nyoman, Saya Om yang Danang. terima kasih telah diundang di Cafe Blue Moon yang keren ini. Alhamdulillah. Di channel Belum Om. film. Harusnya seks mengesek sekarang. Mungkin next bisa tuh. Next, Iya. boy, next. Seks mengesek. Kita undang lagi. Nanti kita akustikan. Untuk mempromokan karyanya mungkin bisa. yang apa, ada yang komen di YouTube. Terus berkarya sesuai dengan gairah seks. Tapi keren tuh. Aduh. Ya jadi buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang Selecta Pop. Jadi Selecta Pop ini jadi wadah kreativitas buat teman-teman. Jadi nggak cuma band-band yang lama doang ya Om Danang ya. Band-band yang baru pun silahkan kalau mau gabung. Artinya Selecta Pop terbuka banget buat teman-teman semua buat ngembangin kreativitasnya. Jadi mau karya-karya sendiri atau tribute ya, masih tetap. Dan Selecta Pop juga akan meneruskan program-programnya mungkin dari kemarin offline, terus online gitu, akan tetap jalan kayak kemarin Seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Itu udah juga ada kegiatan online di Lontar Studio kalau nggak salah ya. TV, ya. Jadi ya next kemungkinan juga insya Allah kalau pas waktunya juga belum, insya Allah bolehlah kita kolaborasi ya Om Nyoman. sama Om Danang ya. Pastinya Wajib. bakal ada sesuatu nih ke depannya ya. Nah, amin. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Om? Kalau enggak kita close. Sudah cukup, terima kasih. Udah kayak ini ya. Kayak sambutan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita check out. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.